kitab mengenai haji. Saya sudah sampaikan kemarin, haji menurut istilah bahasa yaitu menuju, ya, hajjatu fulanan, aku menuju ke tempat fulan, gitu ya. Akan tapi menurut istilah adalah menuju kepada Baitullahil Haram, yaitu kota Mekah, ya, menuju kepada Baitullahil Haram lin nusuk fi al-mahsus fi waqtin mahsus, itu menuju ke Baitullahil Haram untuk melaksanakan ibadah yang tertentu pada waktu yang tertentu. Itu adalah haji. Waktu-waktunya haji yaitu pada bulan Dzulhijjah, ya, pada bulan Dzulhijjah. Teman-teman saya sekalian yang saya muliakan, ibadah haji ini enggak panjang. Waktunya itu hanya yang wajibnya dari sejak tanggal 9 Dzulhijjah, yaitu Arafah, seperti mana ucapan baginda Nabi Muhammad SAW, Al-Hajju Arafah, sungguhnya haji adalah Arafah. Siapa yang mendapati hari Arafah tanggal 9 Dzulhijjah, maka dia mendapati haji. Siapa yang tidak mendapati hari Arafah, maka dia tidak dihitung sebagai orang yang haji. Jadi hitungannya haji itu adalah hitungan Arafah. Tanggal 9 Dzulhijjah kamu ada di padang Arafah, sesudah niat berarti kamu mengerjakan ibadah haji, gitu ya. Nah, dalam haji ini ada pekerjaan-pekerjaannya, tapi ada yang berbeda urusan haji sama urusan selain haji. Apa itu? Dalam hal tentang wajib haji sama rukun haji. Kalau dalam ibadah yang lain, yang namanya wajib sama rukun itu sama, ya. Wajibnya salat sama dengan rukunnya salat. Ruku itu merupakan rukun salat sekaligus juga wajibnya salat. Akan tetapi dalam haji ini dibedakan, karena orang kalau membahas haji itu ada yang namanya rukun, ada yang namanya syarat, gitu ya, ada yang namanya sunnah. Jadi pekerjaan-pekerjaannya itu bukan hanya wajib sama sunnah doang, tapi ada rukun, ada wajib, ada sunnah, begitu ya. Ada rukun, ada wajib, ada sunnah. Itu pekerjaannya haji, gitu. Teman-teman sekalian yang saya muliakan, nah sekarang beliau membahas mengenai syarat dulu nih. Kalau syarat itu di luar ibadah, sama kayak syaratnya sholat, punya wudu, gitu ya. Wudunya dikerjakan di dalam sholat apa di luar sholat? Di luar sholat. Kamu lagi ngapain di kamar mandi? Lagi sholat. Ya kagak ada ceritanya orang sholat kamar mandi. Kamu lagi wudu. Wudu itu adalah syarat sholat, dikerjakan di luar sholat. Akan tetapi sepanjang sholat kamu harus tetap punya hal tersebut, gitu ya. Kayak menutup aurat, dikerjakannya sebelum sholat apa di dalam sholat? Sebelum sholat. Tapi sepanjang sholat aurat kamu harus tertutup. Dalam artian, kalau di tengah sholat aurat kamu terbuka, sama halnya dengan kalau di dalam sholat, kalau waktu sholat kamu wudunya batal, maka sholat kamu menjadi batal. Wudunya batal, auratnya kelihatan, begitu kan? Sama halnya dengan menghadap kiblat. Itu merupakan rukunnya, syaratnya sholat. Jadi sebelum sholat kamu sudah menghadap kiblat. Tapi sepanjang sholat kamu harus tetap menghadap kiblat. Kalau dalam sholat kamu berpaling arah, tidak menghadap kepada kiblat, maka sholatmu batal. Seperti itu ya. Jadi ini syaratnya. Syaratnya sholat, artinya berarti sejak di luar sholat itu kamu melaksanakannya, dan sepanjang sholat itu kamu harus punya itu semuanya. Syarat wajibnya haji. Nah, kalau syarat wajib artinya orang yang sudah memenuhi persyaratan tersebut, dia wajib melaksanakan haji. Kalau istilah di sini kan syarat wajib haji. Artinya orang yang telah memenuhi persyaratan ini, maka wajib baginya untuk melaksanakan ibadah haji. Tapi kalau nggak penuh semuanya, nih ada 7 nih. Kalau nggak penuh semuanya, satunya nggak atau 2 enggak, maka enggak wajib baginya untuk melaksanakan ibadah haji. Apa aja itu? Orang yang terkumpul semua 7 syarat ini, maka dia wajib mengerjakan ibadah haji. Lihat dirimu udah wajib apa belum nih ngerjain ibadah haji. 1. Al-Islamu Islam.
Syara'it wujubil haji sab'atu asya. Syarat wajibnya mengerjakan haji ada 7 perkara. Yang pertama al-islamu, Islam. Jadi kalau orang nggak Islam nggak wajib pergi haji. Yang wajibnya masuk Islam. Dia orang kaya loh tapi nggak pernah pergi haji, dosa loh. Orang dia nggak Islam, kalau dia nggak Islam ya nggak wajib haji, ya kan? Wajibnya adalah untuk masuk Islam. Begitu teman-teman. Al-Islamu, Islam. Wah, saya Islam nih Ustazah, saya berarti wajib pergi haji. Ya lihat syarat yang lain dulu. Kalau emang kumpul semuanya 7-7-nya ya kamu wajib pergi haji. Tapi kalau belum ya belum memenuhi persyaratan. Al-Islamu, Islam. Yang kedua wal bulughu, balik. Ya, jadi kalau anak kecil belum wajib haji. Ustazah, kalau ada anak kecil nih dibawa orang tuanya pergi haji, kan suka ada tuh, ya kan? Orang-orang yang duitnya banyak gitu kan. Terus dia pikir ya udahlah ninggalin anak kesianan dah. Jadi kita bawa aja dah. Padahal anaknya masih umur 10 tahun, masih umur 9 tahun belum balik nih. Tapi kita ajakin aja dia pergi haji gitu. Soalnya ditinggalin kesianan. Ya kan? Ada kan suka yang begitu tuh. Mau pergi anaknya ikutan pergi haji gitu kan. Jadinya haji cilik nih ya. Teman-teman sekalian, yang kayak beginian gimana nih? Sah apa enggak? Sahnya sih sah aja, tapi tidak mencukupi sebagai haji wajib. Artinya nanti kalau dia balik, dia wajib haji lagi. Dia wajib haji lagi, gitu ya. Kalau dia adalah orang yang mampu, gitu kan? Dia masa kecilnya kaya, gedenya nggak kaya, ya kan aneh ya. Walaupun ada juga yang begitu, ya kan, bangkrut misalnya gitu kan, orang tuanya. Jadi waktu kecil udah pernah pergi haji nih, tapi sekarang nggak bisa mengerjakan haji karena nggak mampu secara finansial. Nah itu yang nggak wajib haji juga gitu. Tapi yang pasti kalau dia ini dewasa dan masih tetap berada dalam kemampuan, dia hajinya yang waktu kecil itu tidak mencukupinya sebagai haji wajibnya dia. Jelas ya? Jadi yang keduanya adalah balik. Wal aqlu, yang ketiganya berakal, bukan orang yang dewasa tapi tidak cukup berakal. Disebut ODGJ. Ya kan? Sebutnya ODGJ, orang dengan gangguan jiwa. Ya, katanya kalau ngomong gila nggak sopan, mesti ngomongnya ODGJ. Menurut saya ODGJ juga nggak sopan. Kamu seneng nggak dibilang dasar ODGJ? Iya, enak kayaknya. Kalau gila masih yang ini ya, nggak semua orang ODGJ loh disebut gila. Ustazah Halimah gila pinternya. Ya nggak apa-apa sih dibilang gitu. Betul nggak? Tapi masa saya mau dibilang Ustazah Halimah ODGJ pinternya? Mendingan dibilang gila, mendingan dibilang ODGJ. Yakin? Wal aqlu, orang yang berakal. Teman-teman saya sekalian, jadi kalau ada orang dia Islam sih, dari lingkungan keluarga Islam juga, bapak ibunya Islam, dia pun juga Islam, dia udah balik juga, umurnya udah 20 tahun, udah 30 tahun, tapi wal aqlu, dia tidak berakal, maka dia tidak wajib pergi haji. Ustazah, hitungan gak berakal tuh yang kayak gimana? Orang yang tidak memungkinkan untuk mengadakan transaksi, gitu ya, kayak jual beli dia nggak paham, gitu kan. Terus orang yang ia tidak memiliki kemampuan untuk berpikir layaknya orang normal, gitu. Mohon maaf ya, Ustazah, berarti orang autis gitu termasuk? Ya kalau dia sampai dengan tidak mampu untuk melakukan hal-hal yang biasa dilakukan orang secara umumnya, gitu ya, harus semuanya bergantung dengan orang lain, ya berarti tidak juga termasuk dalam batasan itu. Tapi kan enggak, orang autis itu kan juga ada tingkatan-tingkatannya teman-teman. Ada juga yang memang ya cuman ada autisnya gitu, tapi enggak, iya tetap berkehidupan normal, gitu kan. Nah yang kayak begitu ya tetap wajib haji gitu. Orang masing-masing tahu sama kondisinya masing-masing.
gitu kan. Nah, jadinya berakal gitu kan. Termasuk juga orang pikun. Orang pikun nggak wajib haji Ustazah? Iya, jika pikunnya memang sudah dalam tingkatan yang lupa macem-macem gitu kan, lupa sama dirinya sendiri, lupa sama tadi udah sholat apa belum gitu kan ya, apalagi lupa macam-macam gitu kan, lupa sama suaminya, lupa sama anak-anaknya gitu, lupa caranya ngerjain sholat, lupa. Wah, nih yang kayak beginian nih udah nggak lagi wajib untuk berangkat pergi haji gitu. Tapi kalau pikunya yang bangsa lupa naruh kunci gitu ya, lupa gitu kan, lupa kalau punya suami, pas lagi ngelihat yang lucu-lucu. Kalau kayak gitu sih tetap wajib haji ya, bukan pikun itu namanya. Nah itu teman-teman saya sekalian. Jadi wal aklu, dia berakal. Berakalnya itu yang sampai tidak memungkinkan baginya untuk melaksanakan ibadah-ibadah sesuai dengan semestinya gitu. Wal hurriyah. Kemudian yang berikutnya lagi adalah hurriyah, kebebasan, kemerdekaan. Artinya nggak wajib haji bagi budak. Kalau sekarang nih alhamdulillah nih ya, orang Indonesia nih udah semuanya adalah orang yang merdeka sejak tahun 1945. Berarti yang sebelumnya tuh orang nggak wajib pergi haji Ustazah? Enggak juga, udah merdeka juga. Artinya bukan budak ya. Zaman dulu tuh ada perbudakan. Jadi orang tuh kalau budak ya jadi milik tuannya gitu, milik budaknya. Nah, alhamdulillah nih ya, nikmat kita terlahir sebagai orang merdeka, nikmat mula kita berada di negara yang merdeka juga gitu. Kita sekarang tidak dijajah kecuali oleh hawa nafsu diri kita sendiri. Maka orang yang paling merdeka adalah orang yang seutuhnya hanya menjadi hamba Allah Subhanahu wa taala, tidak menjadi hamba harta, tidak menjadi hamba cinta. Ya, ini para bucin-bucin nih setengah merdeka nih, masih jadi budaknya cinta, ya kan? Dia tidak merdeka seutuhnya. Orang yang merdeka nih tahu harus ngapain, begitu kan ya? Tahu harus berbuat apa, tidak ada suatu hal yang menghalanginya. Alhamdulillah, nggak dihalangin. Mau tahajud boleh, mau duha boleh, mau baca Quran silahkan, mau ngapa-ngapain silahkan. Oh, nggak ada nih yang ngatur-ngatur kita nih. Alhamdulillah, mau pakai jilbab boleh, mau ngapain aja boleh. Alhamdulillah. Makanya pilih untuk hanya seutuhnya menjadi hamba Allah Subhanahu wa taala. Gitu. Teman-teman saya sekalian, wal hurriyah, keluar dari batasan hurriyah yaitu para budak. Sebab budak tidak memiliki kemerdekaan. Wa wujuduz zat warrahilah. Syarat berikutnya, Ustazah saya Islam, saya balik, saya berakal, saya merdeka, berarti saya wajib pergi haji. Tunggu dulu. Syarat berikutnya kamu punya apa enggak nih? Apa itu? Wujuduz zat, punya duit. Kalau nggak punya duit ya nggak wajib haji. Betul ya? Kalau punya duit nggak wajib haji. Tapi nih syarat-syarat yang berikutnya nih, dari mulai wajib haji, maksudnya punya harta ya, punya uang, punya kendaraan, takhliyatut thoriq, imkanul masir. Ini syarat-syarat yang sesudah yang tadi nih, selain dari yang 4 tadi ini, kalau dikerjakan, kalau tetap maksa sampai juga di sana, itu tetap memenuhi sebagai haji wajib. Tapi yang 4 di atas itu enggak cukup sebagai haji wajib. Ini dibedakan nih ya. Jadi yang tadi nih, Islam, balik, berakal, hurriyah, merdeka. Itu kalau misalnya ada budak diajak jalan sama tuannya buat pergi haji, gitu kan? Habis itu dia pulang, kemudian dia merdeka. Nah sesudah merdeka itu dia tetap wajib melaksanakan ibadah haji. Hajinya dia yang waktu dia menjadi budak tidak cukup sebagai haji wajibnya dia. Sama halnya dengan ada orang rada-rada kurang berakal sama keluarganya, kita bawa aja deh pergi haji dah, ntar kita jagain.
Ya kan? Siapa tahu nih berkahnya ibadah haji, dia jadi waras. Misal, dibawalah dia ngerjain ibadah haji. Dia ada di padang Arafah, di waktunya Arafah, dia pakaikan, orang sama keluarganya dipakaikan baju ihram. Kemudian diajak jalan pergi tawaf, diajak pergi sa'i, begitu kan? Kemudian di Mina juga, di Muzdalifah dia lempar jumrah apa segala macam, sampai pulang kembali ke negerinya, misalnya begitu ya. Kalau kemudian satu hari dia datang waras, sembuh, benar-benar ingatannya penuh begitu ya, benar-benar dia tahu siapa dirinya dan nggak lagi menjadi ODGJ. Itu teman-teman saya sekalian, ketika dia sudah sadar sepenuhnya, hajinya dia yang kemarin waktu dia ODGJ itu tidak cukup untuk menjadi haji wajibnya. Artinya dia harus haji kembali untuk memenuhi persyaratan rukun Islamnya dia yang nomor 5 itu. Jelas ya? Termasuk juga yang balik, tadi kan saya udah bilangin kalau ada anak kecil haji, nah itu kalau dewasa nanti dia harus ngulang haji lagi. Termasuk juga kalau ada orang, misal nih barat kata nih, pura-pura Islam, kagak bener-bener masuk Islam dah dia, gitu ya. Misalnya gitu, diajakin lah sama suaminya pergi haji, padahal dia sih nggak Islam sebenarnya, gitu. Nah kalau kapan-kapan dia dapat hidayah, dia masuk Islam, gitu ya, maka dia wajib melaksanakan ibadah haji lagi, karena 4 syarat sahnya haji itu tidak terpenuhi pada dirinya, gitu ya. Nah kalau syarat yang berikutnya ini, syarat dia menjadi wajib melaksanakan ibadah haji, dalam artian kalau belum punya hal-hal ini, dia masih belum wajib tuh mengerjakan ibadah haji. Dalam artian kalau dia mati dalam keadaan seperti itu, dia nggak dosa, karena memang belum wajib haji. Tapi kalau dia maksa tetap pergi haji juga, hajinya udah cukup sebagai haji wajibnya dia, gitu ya. Ada orang miskin pergi haji, pulang haji dia jadi kaya, apakah dia wajib haji lagi? Enggak, gitu teman-teman, gitu ya. Ada orang lagi masa-masa genting perjalanan gitu, kayak kemarin misalnya masa COVID gitu ya, dia pergi haji gitu kan. Nah ketika keadaan sudah menjadi aman seperti sekarang, apakah dia wajib pergi haji lagi? Nggak perlu, gitu. Jadi ini yang syarat berikutnya ini hanya syarat orang kalau punya itu dia wajib mengerjakan ibadah haji, bukan syarat sahnya haji, akan tapi syarat wajibnya haji. Kalau yang 4 sebelumnya, yang disebutkan 4 sebelumnya, itu adalah syarat sahnya mengerjakan ibadah haji. Yang 3 ini adalah syarat wajib mengerjakan ibadah haji. Wujubuz zat warahilah, yaitu wujudnya zat, adanya harta, punya duit, warahilah, dan ada kendaraannya. Jadi kalau misalnya ada sih hartanya, uangnya ada, tapi pesawatnya tuh semuanya kagak ada yang terbang dari negara tersebut, gitu ya. Kalau mau dia bisa mengerjakan ibadah haji, tapi naik kapal laut 3 bulan, di perjalanan 3 bulan pulangnya juga. Jadi semuanya perlu waktu 6 bulan. Kayak zaman dulu kan, orang haji zaman dulu tuh kayak gitu. Itu belum wajib teman-teman, belum wajib. Nggak apa-apa, ntar aja nunggu penerbangan aja, daripada haji 7 bulan. Iya kan, sampai saya dengar tuh ceritanya orang zaman dulu tuh, pergi haji, berangkat jomblo, pulang status berubah. Berangkat jomblo, pulang nikah. Di akadnya di mana? Di dalam kapal. Masya Allah, tuh rame bener ya. Di kapal ada yang ngawinin. Teman-teman sekalian, ada juga nih yang berangkatnya itu belum hamil, pulang-pulang hamil. Ketahuan tuh. Sedikit sekalian saya muliakan, ada juga yang kesian nih. Berangkat status menikah, pulang-pulang bercerai. Ya Allah. Yang lebih kesian lagi, berangkat menikah, pulang-pulang janda. Suaminya meninggal dunia di tanah suci. Ya Allah, ya Allah. Kesian.
Kesian yang ditinggalin. Saya mah nggak kesian yang meninggal. Yang meninggalnya mudah seneng bener. Gitu kan? Kemarin tuh waktu saya pergi umrah. Ya Allah. Pas lagi saya nungguin ziarah makam Nabi, saya disamperin sama orang. Sama perempuan. Dia bilang, ya perempuan ya. Negesin. Disamperin saya. Dia bilang, Ustazah Halimah, Masya Allah. Ustazah Halimah kan? Saya bilang, Iya, sampai sekarang sih belum ganti nama. Saya bilang, Ustazah, alhamdulillah bisa ketemu Ustazah di sini gitu. Habis itu terus dia bilang, Ustazah saya selalu hadir gitu, majlisnya Ustazah disebutin lah gitu. Bukan Jakarta ya. Terus dia bilang saya juga selalu dengerin live streaming Ustazah nih. Kali-kali sekarang lagi dengerin juga dia. Wallahu alam. Terus akhirnya dia cerita. Dia bilang, nih Ustazah teman saya nih Ustazah. Kesian Ustazah, nasehatin, kuatin hatinya. Suaminya kemarin meninggal. Akhirnya dia cerita sendiri nih, si yang janda ini. Berapa hari yang lalu suaminya meninggal. Berangkat sehat, segar, bugar. Masih muda. Paling umur belum 50 kali. Seumuran saya aja gitu. Suaminya juga katanya sih umur belum yang nggak jauh beda umurnya juga sama istrinya. Lagi ziarah makam Nabi di Raudhah Asy-Syarifah meninggal dunia. Masya Allah. Yang cerita sedih. Saya dalam hati ngiri. Sebagai ngelihat yang meninggalnya, ya Allah tuh orang dari seluruh tempat di atas muka bumi, bisa-bisanya Allah mengambil nyawanya justru di tempat terbaik yang ada di atas muka bumi ini. Habib Umar bin Hafid mengatakan, Ar-Raudhah Asy-Syarifah, tempat di mana makam Nabi Muhammad SAW berada, itu adalah afdalul biqa alal itlaq, tempat termulia di atas muka bumi ini secara keseluruhan, bahkan tempat termulia mengalahkan arsy-Nya Allah Subhanahu wa taala. Dari semua tempat di atas muka bumi ini Allah pilihkan tempatul mulia sebagai tempat ia menghembuskan nafas yang terakhir. Langsung kumpul kan itu sama yang diziarahin. Masya Allah, Masya Allah. Beruntung sekali buat yang meninggal. Yang ditinggal ya emang sedih banget tuh teman-teman. Masya Allah, berangkat sehat, segar bugar. Hari itu pun juga mau ziarah ke Raudhah tuh masuk Madinah sehat, nggak sakit apa-apa teman-teman. Meninggal pas di Raudhah. Dia bilang, Ustazah, saya ini meninggal anak masih kecil Ustazah. Gimana caranya saya Ustazah mau pulang ketemu anak-anak saya? Terus saya bilang gitu, abahnya udah nggak ada, bapaknya udah nggak ada. Ya Allah. Saya bilang tenang. Allah selalu bersamamu. Nabi Muhammad selalu bersamamu. Nanti kalau lagi munajat, kamu sholawatan menabi, kamu bilang, ya Rasulullah, suami saya sudah bersamamu bukan? Sekarang sayanya minta Rasul jangan tinggalin saya. Ayahnya anak-anak saya sudah bersamamu bukan? Saya minta tolong sekarang jagain anak-anak saya. Kan bapaknya sudah bersama denganmu wahai Rasul, tinggal jagain anak-anak saya. Nangis, kejer. Habis itu dia bilang, Ustazah, saya nanti kalau meninggal dunia bisa barengan sama suami saya nggak Ustazah? Kan suami saya kan barengan sama Rasul, sayanya gimana dong Ustazah? Saya bilang, ya kalau kamu satu frekuensi sama suamimu, satu jalan sama suamimu, satu ibadah sama suamimu, dan kamu nggak nikah lagi sesudah ini, sangat mungkin tuh kamu juga bisa barengan dengan suamimu. Bukankah seseorang bersama dengan yang dia cintai? Saya bilang, jaga anak kamu baik-baik, insya Allah datang waktunya kalian bersama-sama di sana. Nah gitu ya.
Jadi gitu, teman-teman sekalian. Wujuduz zat warahilah. Saya lagi cerita apa dah? Kok bisa sampai ke situ tadi? Kenapa? Iya, mampu secara finansial. Oh iya, orang dulu berangkatnya itu naik kapal laut kan. Berangkat masih punya suami, pulangnya udah janda gitu. Tapi itu kan nggak usah nunggu orang dulu, orang sekarang juga ya. Yang namanya ajal kan kita nggak pernah tahu, teman-teman. Ajal kita nggak pernah tahu. Tahunan kapan itu juga saya berangkat pergi umroh, bukan haji, malahan pergi umroh. Masya Allah. Itu juga ada satu rombongan saya. Waktu itu saya masih bawa rombongan. Sekarang sih saya udah nggak bawa rombongan lagi kalau pergi-pergi. Bawa diri aja dah. Capek kok bawa rombongan, nungguinnya lama. Iya, jadi udahan aja dah. Saya kok jalan sendirian aja, jangan ada yang Ustaz kapan dong pergi umroh ikutan? Nggak pakai, saya nggak ngajak-ngajak sekarang. Ngajak-ngajak ya, nggak usah minta ikut. Udah ikut belajarnya aja. Teman-teman saya sekalian, itu tuh waktu saya ikut barengan masih bawa rombongan, ada dalam grup kami itu, Masya Allah, kita fatihain dia ya, namanya Kak Sakinah. Sehat teman-teman berangkatnya. Perginya waktu itu ke 3 negara terbaik, 3 negara paling mulia, yaitu Aqsa, Madinah, Mekah. Dia di Aqsa sehat. Terakhir di Palestina tuh baru sakit. Habis itu kemudian sempat ziarah makam Nabi. Di perjalanan ihram menuju Mekah meninggal dunia. Jadi disolati di Mekah. Dia itu seumur hidup nggak pernah pergi ke luar negeri. Baru keluar negeri ya di situ. Ke 3 negara terbaik. Pergi ke Aqsa, itu ya, ke Masjidil Aqsa di Palestina. Habis itu ziarah ke makam Nabi Muhammad di Madinah, kemudian disolati di Mekah dalam keadaan ihram meninggalnya. Masya Allah, Masya Allah. Sampai nggak perlu dimandikan karena dia dalam keadaan ihram. Dalam keadaan ihram. Sampai nggak perlu dimandikan, teman-teman. Masya Allah, luar biasa banget. Ini yang katanya Nabi Muhammad alaihissalam, orang yang meninggal dunia dalam keadaan ihram, tuh nanti di hari akhiratnya, dia itu akan dibangkitkan dengan pakaian ihramnya, dalam keadaan bertalbiyah. Jadi ketika bangkit tuh, yang lain-lain pada ketakutan, dia malah baca talbiyah. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik. Datang kepada Allah beneran tuh. Langsung ya, Masya Allah, karena meninggalnya dalam keadaan ihram bertalbiyah. Masya Allah, orang mulia, orang salehah. Kita bacakan Fatihah untuknya. Innallaha yaghfir laha wa yarhamha wa ya'li darajatiha fil jannah wa yanfa'una barakatiha wa asrariha wa anwariha. Taghashaha birrahmah wal maghfirah waskinahul jannah birahmati sya'allah. Al-Fatihah. Masyaallah. Alhamdulillahil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Ihdina siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Iya, jadi syarat yang berikutnya adalah punya uang, punya harta. Nah, hartanya itu yang dibawa, uangnya itu harus cukup untuk dia berangkat, dia di sana sampai dia pulang. Jadi kalau dia cuma punya duit untuk dia berangkat doang, untuk pulangnya dia nggak punya duitnya gitu, dia belum wajib haji, teman-teman. Dia belum haji. Ustazah boleh nggak nih? Saya nih Ustazah wajib haji nggak ya? Saya ini punya uang tapi cukupnya untuk berangkat doang. Untuk pulangnya saya ngutang. Nah itu belum wajib haji. Belum wajib haji. Atau misalnya gini, saya sering ditanya kayak begini nih, Ustazah, saya ini ikutan arisan haji. Keluar nih Ustazah arisannya nih. Jadi saya pergi haji nih, tapi nanti saya harus bayar utang saya, utang haji ini selama 10 tahun ke depan. Misalnya kayak begitu.
Itu gimana nih Ustazah hukumnya? Ya kamu belum wajib haji, tapi kalau kamu haji ya boleh aja dan sah hajinya. Tapi belum wajib haji. Terus gimana Ustazah? Kalau belum wajib haji kayak begitu, saya berangkat haji apa enggak? Ya kalau kamu arisan kayak begitu ya berangkat aja. Takutnya kalau kamu pakai duitnya buat yang lain, malah akhirnya enggak berangkat haji. Kan gitu ya? Ya udah berangkat haji aja gitu. Daftar haji, insya Allah berangkat haji gitu kan. Tapi kalau saya ditanya, apakah Ustazah menyarankan kami untuk arisan haji? Enggak. Enggak, teman-teman. Yang saya sarankan adalah kalau kamu memang orang yang bekerja selama ini dan punya kemampuan, maksudnya ada tabungan untuk kamu sisihkan dalam tahun-tahun ke depan, misalnya kayak 10 tahun dari kamu bekerja itu, kira-kiranya kamu bisa lah kalau nabung gitu ya, kamu bisa berangkat haji, daftar aja. Kan daftar kan nggak harus langsung berangkat kan? Gitu ya, daftar kan mesti bayar sekian gitu kan ya, selebihnya kan kamu nunggunya kan lama tuh. Nah sepanjang lama itu kamu nabung yang sekiranya kalau datang waktunya haji nanti kamu sudah punya cukup uang untuk memberangkatkan kamu berangkat pergi haji. Jelas Bu? Jangan nggak daftar, sebaiknya kamu daftar gitu kan, kalau kamu memang punya tabungan itu, artinya kamu bekerja gitu ya, yang kemudian kamu bisa memiliki cukup tabungan untuk bisa memberangkatkanmu pergi haji. Begitu. Nah kalau misalnya Ustazah saya sih kerja, enggak sih Ustazah, tapi suami saya itu ngasih saya bulanan yang cukup untuk saya nabung buat pergi haji gitu. Itu gimana Ustazah? Ya nabung kalau gitu dan daftar aja. Daftar aja. Kalau bisa sih memang suami kamu daftar sekalian mendaftarkan istrinya. Kan begitu ya? Sekalian mendaftarkan istrinya juga. Karena kan ibadah haji ini kan masih lama nih, kuotanya di negeri kita nih sampai berapa tahun gitu katanya? 20 tahun. 50 tahun. 30 tahun. Ini gimana sih, ini kok banyak perbedaan pendapat ulama ini, gimana nih? Oh tergantung wilayah. Oke baiklah. Nah itu ya, jadi memang sebaiknya memang harus segera mendaftarkan diri. Bagi yang memiliki penghasilan, udah ribut. Nih yang ribut penyelenggara haji apa gimana nih? Udah nggak usah ribut-ribut ya. Teman-teman sekalian yang saya muliakan, itu saran saya. Karena memang orang tuh kalau dia mampu haji terus nggak berangkat haji dan dia mati, ini masalah. Ini masalah. Man istata an yahuj falam yahuj famat fa in sya'an yamut yahudiyan aw nasraniyya. Kata Nabi Muhammad alaihissalam, siapa yang mampu haji tapi nggak berangkat haji, kemudian dia mati, dia boleh mau milih mati Yahudi atau mati Nasrani. Tapi kalau mati Islam nggak ada, kata Nabi. Kenapa gitu Rasul? Dia nggak kepengen berangkat pergi haji, berarti ada yang masalah sama imannya. Sebab orang muslim, orang mukmin pasti kepengen berangkat pergi haji. Bukan begitu? Orang mukmin, orang muslim pasti kepengen berangkat pergi haji. Dan bahkan orang muslim, orang mukmin pasti selalu rindu untuk berangkat ke tanah suci. Meskipun saya menyarankan kalau kamu udah pernah berangkat pergi haji, ya walaupun kamu mampu, jangan bolak-balik haji mulu. Kesian yang ngantri. Betul, Bu? Kesian yang ngantri, tinggal dia mulu yang berangkat. Ya kan yang lain-lain juga pengen, biar kata dia duitnya banyak juga, ya enggak? Nah itu kan banyakin kuotanya gitu. Makanya saya, ibu sekalian, saya haji baru sekali gitu. Pengen berangkat lagi, pengen. Cuman saya jadi mikir gitu nih, saya kalau berangkat lagi apa jadi nggak ngurangin kuotanya orang nih. Gitu. Tiap mau berangkat haji saya kebayang ada nenek-nenek yang jadi nggak berangkat gara-gara saya. Karena kuotanya saya ambil gitu. Makanya sampai sekarang ya udah dah, biarin dulu aja dah. Sekali itu aja dah. Mudah-mudahan kok kapan-kapan waktu gitu kan. Mudah-mudahan sih, harapannya sih tetap berangkat juga gitu. Entah kapan gitu ya. Baik, teman-teman sekalian yang saya muliakan, tuh haji tuh kalau ada orang bisa
berangkat haji tapi nggak mau pergi haji, kalau dia meninggal dunia, nah itu dia matinya boleh Yahudi atau Nasrani. Ustazah, kalau misalnya nih udah daftar haji tapi belum sampai masuk inian haji, dia udah meninggal dunia, kayak gitu juga nggak? Enggak, tentu aja. Itu yang tadi saya bilang tuh, man istata'a yahuj falam yahuj. Itu orang yang berkemampuan haji tapi nggak mau haji. Beda antara nggak mau haji dengan belum berangkat haji. Ya, kalau belum berangkat haji, padahal ya pengen, mau, begitu kan ya? Nah itu nggak termasuk. Udah daftar, tapi emang belum datang waktunya gitu kan, belum datang panggilannya gitu, belum masuk kuotanya. Nah itu nggak jadi masalah. Nih yang seperti ini diharapkan keluarganya nanti kalau ada yang bisa berangkat haji, nah itu nanti mencarikan badal untuk dia gitu. Nah membadalkan ini teman-teman, sebaiknya biar nggak mahal, itu mencarikan orang di sana aja untuk membadalkan hajinya dia, mukimin, orang yang memang tinggal di sana. Jadi kan nggak mahal, nggak pakai nyari ongkos di sini, gitu kan? Yang mahal kan tiketnya tuh, yang mahal juga kan visanya. Nah kalau misalnya nyari orang ngebadalin haji di sana itu nggak mahal-mahal amat gitu. Nah itu mendingan seperti itu. Ustazah, kan lebih bagus berangkatin orang yang nggak mampu haji dari sini. Ya nggak bisa juga kayak begitu. Kenapa begitu? Karena yang namanya menghajikan badal atau membadalkan haji itu harus orang yang sudah pernah haji buat dirinya sendiri gitu. Begitu. Jadi menurut saya sih lebih baik cari orang mukimin di sana gitu buat ngebadalin ibadah haji, gitu kan? Gitu ya. Wujuduz zat warahilah. Kalau misalnya punya uangnya cukup untuk dia berangkat selama di sana sama dia pulang, tapi dia tuh juga punya orang-orang atau keluarga yang dia tinggalkan di negerinya dan itu enggak dikasih sangu atau uangnya belum nyampe untuk ngasih tinggalan selama dia pergi. Apakah dia wajib mengerjakan pergi haji? Belum wajib. Jadi uangnya itu cukup untuk dia berangkat, selama di sana dia pulang dan meninggalkan uang yang cukup untuk selama dia pergi di sana kepada orang-orang yang dia wajib nafkahnya. Gitu. Tapi kalau misalnya keluarganya ridho, Ustazah, ya nggak apa-apa kalau keluarganya ridho. Itu tadi yang saya sampaikan, ini adalah syarat wajib pergi haji, gitu ya. Tapi kalau misalnya dia pergi haji juga walaupun dia tidak memenuhi persyaratan ini, yang ini nih, yang memiliki harta dan ada kendaraannya, itu ya yang kayak beginian ini, dia hajinya tetap sah. Hajinya tetap sah dan cukup untuk menjadi ibadah haji. Salah satu yang dilakukan sama Hatim al-Asam. Teman-teman saya sekalian, Sayyidina Hatim itu waktu mau pergi haji, dia tuh uangnya nggak cukup sebenarnya. Jangankan buat tinggalin keluarganya, dia buat selama di sana aja itu nggak ada. Dia cuman punya uang buat ongkos berangkatnya doang. Ongkos selama di sana sama ongkos pulang dia nggak ada. Tapi dia kepengen banget berangkat pergi haji. Jadi dia rundingan sama keluarganya. Zaman itu di negaranya dia nih nggak pakai kuota-kuotaan nih, berangkat haji siapa aja juga pengen haji ya bisa langsung berangkat gitu. Jadi dia pun bilang sama keluarganya, sama anak-anaknya, dia bilang, nak, gimana nih nak? Nih Hatim al-Asam nih ulama, tawadhu, miskin, terkemuka. Ya, ulama terkemuka, sangat tawadhu, tapi memang miskin gitu hidupnya. Itu dia pernah, kenapa sampai dapat julukan Hatim al-Asam, teman-teman? Hatim yang tuli. Itu dia nggak beneran tuli padahal. Akan tetapi berpula-pula tuli untuk menutupi aibnya seorang perempuan yang ketika bertanya kepadanya, dia mohon maaf buang angin besar. Buang angin kok besar? Buang angin.
Ini juga kagak ada yang nggak ada yang benerin nih ibu-ibu nih. Kayak ada yang salah tapi apa gitu ya. Dengarnya ya. Buang angin ibu-ibu. Tapi memang besar suaranya. Malu banget dong. Lagi di hadapan ulama, Bu. Dia lagi nanya satu hukum, dia pergi menemui Hatim Al-Asam gitu kan. Dia bilang, "Syekh, saya ada pertanyaan nih yang mau saya tanyain. Urusan rumah tangga nih, Syekh." "Oh iya, silahkan Bu," gitu kan. Duduk nih si ibu nih di situ. Syekh Hatimnya nunggu di sini kan. Duduk, nunduk Syekh Hatimnya. Ada perempuan nanya gitu. Pas lagi mau ngomong begini nih, Syekh. Ini kayaknya udah ada backsoundnya nih ya. Kedengeran lah suara gitu kan. Waduh, malunya nih perempuan. Malu banget ya ampun. Aduh, ini kayak muka nih kayak mau ditaruh di mana dulu gitu. Mau disimpan di mana dulu gitu. Ya Allah, malu banget gitu sama Syekhnya. Hatim Al-Asam ngomong kayak gini nih. "Apa Bu? Tadi Bu ada ngomong. Mohon maaf Bu, boleh agak dikeraskan suaranya, saya nggak dengar." Oh, alhamdulillah. Alhamdulillah. Syekhnya tuli, alhamdulillah. Berarti tadi waktu saya kentut tuh nggak kedengeran, alhamdulillah. Jadi begini Syekh. Maaf Bu, boleh agak kerasan lagi Bu. Saya nggak denger nih Bu. Begini nih Syekh. Iya, sekarang saya denger Bu. Alhamdulillah, girang, seneng banget dia bahwa dia rupanya nggak kedengeran gitu Syekhnya. Udah tuh ibu-ibu saya sekalian. Abis saya nanya, Syekhnya suaranya kenceng. Sejak hari itu Syekhnya itu bersuara kenceng. Biar orang tahu bahwa beliau tuli. Kenapa gitu? Karena si ibu itu tuh tinggal satu kampung sama Syekh Hatim. Kalau dia satu hari tahu bahwa sebenarnya Syekh itu nggak tuli, kan dia malu gitu. Ya ampun, jadi Syekh itu nutupin aib saya. Sepanjang hidup perempuan itu, Syekh tersebut berpura-pura tuli hanya untuk tidak menyinggung perasaan ibu itu. Biar ibu itu tetap besar hati, teman-teman. Coba tuh, luar biasa bener gak sih? Luar biasa, para ulama kita nih rahmatnya terhadap umat luar biasa, luar biasa. Makanya mudah-mudahan nih kita dikaruniai para ulama-ulama juga nih ya, yang jadi orang yang bisa menebarkan rahmat dan kasih sayang. Ini juga nih yang pada jadi ulama, yang pada jadi ustadz, pada jadi ustazah nih, termasuk yang di depan ibu-ibu saat ini nih. Mudah-mudahan doain biar punya rahmat yang besar sama umat, biar bisa jadi kepanjangan dari apa yang disebutkan Allah tentang Nabi Muhammad, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, dan kami utuskan kau sebagai penebar kasih sayang di atas muka bumi ini wahai Nabi Muhammad. Mudah-mudahan para ustadz, para dai, para ustazah, para daiyah, mudah-mudahan dijadikan Allah Subhanahu wa taala sebagai orang yang bisa menebarkan rahmat dan kasih sayang di atas muka bumi ini insyaallah. Amin ya rabbal Syekh Hatim. Teman-teman saya sekalian, sejak hari itu dia dijulukan Hatim Al-Asam. Satu waktu mau berangkat pergi haji, nggak punya duitnya. Punya duit tuh cuman cukup buat tiket berangkatnya doang, buat ikutan rombongan kafilahnya doang gitu. Misalnya gitu ya, sebenarnya perlunya kayak semuanya tuh 40 juta gitu. Itu tuh cuman punya tiket berangkatnya doang gitu. Misalnya 7 juta gitu. Nah itu cuma punyanya segitu itu. Tapi kepengen banget berangkat haji, jadi kumpulin keluarganya. Nak, gimana ya? Kalau misalnya Abah berangkat gimana nih nak? Berangkat pergi haji pengen banget gitu. Emang Abah ada bah duitnya? Kata anak-anaknya. Secara tahu kan? Ya kagak ada juga sih. Abah tuh cuman punya duit buat Abah berangkatnya doang nih, naik ininya nih, ikutan rombongan kafilahnya gitu. Tapi buat selama di sana, selama pulang juga nggak ada juga nak. Ya udah bah, kalau kayak gitu ya Abah ngapain berangkat bah? Kata anak-anaknya. Iya bah, gitu ntar gimana bah? Ternyata orang condet. Teman-teman saya sekalian, kecuali anaknya yang paling kecil.
Ada dia punya anak perempuan paling kecil, dia bilang, "Abah emang berangkat, pengen bah berangkat pergi haji?" "Iya bah, pengen banget nak." "Abah pasti kangen ya bah ya, pengen ziarah makam Rasul kan bah?" "Ya ampun nak, banget Abah pengennya nak." "Ya kalau gitu bah berangkat aja bah, bismillah bah, berangkat bah." Saudara-saudaranya yang langsung lirikin dia kan. Paling-paling emang dia nih. Gimana nak? Nanya sama yang lain. "Iya bismillah," kata adanya nih. "Udah Abah kesian loh, pengen berangkat." "Udah bismillah. Tenang aja kan ada Allah, bismillah." Anak-anaknya langsung yang, ya udah deh bah. Berangkatlah ayah ini kemudian. Berangkat. Abahnya berangkat, teman-teman sekalian. Subhanallah, di tengah jalan ini ya, maksudnya jalan darat gitu kan. Zaman itu naik kendaraan gitu kan. Jadi sekalian saya muliakan, di tengah jalan di rombongan tuh ada anaknya pengusaha paling kaya di situ, gitu ya. Kena gigit kalajengking. Namanya kan jalan darat turun gitu ya. Mereka makan ini apa segala macam di rombongan nih, kafilah nih, kayak masak-masak kemudian makan gitu kan. Ya mungkin ada kayak rombongan travelnya gitu ya, yang iniin perjalanan buat makannya apa segala. Ada salah satu anaknya itu kena gigit kalajengking. Akhirnya nanya nih sama semua rombongan, "Ada yang bisa ngobatin nggak? Ada dokter nggak?" Ternyata nggak ada dokter. "Ada yang bisa ngobatin nggak?" Ternyata nggak ada juga. "Ada ulama gitu atau syekh atau apa gitu yang bisa ngobatin?" "Oh ada Syekh Hatim, ada Syekh Hatim Al-Asam." Akhirnya panggil lah Hatim ini. Dia bilang, "Tolong saya nih di rombongan ada yang kena ini nih, gigit kalajengking nih." Ya udah bismillah. Beliau pun kemudian baca-baca doa-doa itu ya, minta sama Allah Subhanahu wa taala, bacain air ini apa. Orang itu diminimin air, kemudian airnya juga ditaruhin di yang sakit, bacain Fatihah apa segala macam gitu. Subhanallah sembuh. Subhanallah sembuh. Waduh, seneng banget tuh, girang banget tuh pengusaha. Terus akhirnya pengusaha itu bilang, "Syekh, apa nih yang bisa saya bantu buat Syekh?" Segitunya Syekh Hatim bilang tuh, Enggak ada. Alhamdulillah. Enggak usah bantu apa-apa. Tuh orang soleh kayak begitu tuh. Enggak modelan yang semua orang tahu kalau kamu ada kebutuhan. Masya Allah, semuanya diceritain. Ini saya bayangin nih kalau Hatim Al-Asam modelannya kayak beginian nih. Ya ampun Pak, kebenaran banget dah. Emang ini kayaknya rezeki dari Allah buat saya. Saya nih berangkat pergi haji nih, kagak punya bekal sebenarnya. Cuman ya udah saya maksain aja dah, namanya kan melaksanakan rukun Islam yang kelima. Nggak ada tuh teman-teman, nggak ada, nggak perlu. Alhamdulillah, makasih. Udah, beliau jalan. Orang kemudian pada bilang sama pengusaha tersebut itu Syekh Hatim itu orangnya memang kayak begitu, tawadhu, tapi memang dia kekurangan sebenarnya secara ekonomi. Oh gitu. Dimanggil lagi kemudian Hatim. "Syekh Hatim, minta maaf. Saya minta tolong sama Syekh untuk diterima ini. Insya Allah cukup untuk selama perjalanan dan sampai dengan kepulangan. Semuanya dalam tanggungan saya. Semuanya nih pengeluaran Syekh nih selama jalan, selama pulang, bahkan kalau perlu buat oleh-oleh juga nih. Semuanya dari saya." Alhamdulillah. Makasih Pak. Udah gitu doang. Namanya orang soleh tuh. Kalau dikasih-kasih tuh nggak kayak gitu, kegirangan. Sujud syukur, pakai cium-cium tangan, gitu ya, dipeluk-peluk, pakai sama pengusahanya pakai dikamerain. Terus pakai caption, "Alhamdulillah membantu seorang syekh. Ibadah hajinya dengan biaya saya. Semoga Allah terima, amin." Enggak gitu. Duh. Orang sekarang tuh ya, saya kadang-kadang tuh ngebayangin kayak gini. Itu tujuannya apa ya? Apa meringankan tugas malaikat?
Malaikat rokib sampai bingung mau nyatet apa aja nih, kayaknya semuanya udah dicatat. Udah dijadiin status semuanya. Astagfirullah, astagfirullah. Sudah didokumentasikan. Sampai kayaknya malaikat rokib nggak perlu lagi mendokumentasikan apa-apa dari ibadahnya orang zaman sekarang. Astagfirullah, astagfirullah. Kamu jangan begitu. Ya, kamu jangan begitu. Biarin orang lain aja yang begitu. Kamu nggak usah. Nggak usah segala-gala amal kebaikan semuanya ditulis di status gitu. Yang nggak ada manfaatnya buat orang tuh nggak usah. Kecuali kalau sesuatu yang ada manfaatnya, silahkan aja. Misalnya gitu ya. Kalau kamu bilang gitu, alhamdulillah hadir ngaji hari ini. Cuman buat ngasih tahu orang doang gitu. Kalau kamu hari ini berangkat ngaji, jangan. Kalau mau kamu tulis statusnya gitu kan ya. Apa nih yang jadi keterangan saya? Nah, itu kamu tuliskan di situ. Itu kan jadi kemanfaatan buat banyak orang, Bu. Sepanjang ngaji ngobrol sendiri. Segitunya nulisnya, hadir majelis memang syahdu. Hadir majelis penuh khusyuk. Hadir majelis adalah sama dengan healing hakiki. Tenang dari mana? Kadang ngobrol di majelis, iya kan? Jangan yang tenang, yang khusyuk tanpa perlu dipublikasikan. Tenang, udah ada bagian pencatatan malaikat raqib, insyaallah. Udah semuanya ketulis tuh. Jangan sampai catatan malaikat raqib bukan kamu mendengarkan dengan khusyuk, malah obrolan kamu semuanya tuh dicatat sama malaikat raqib. Iya kan? Ini bukannya mendengarkan ceramah, di ceramah sendiri nih. Udah nggak usah, yang khusyuk insyaallah. Baik, teman-teman sekalian saya muliakan. Atim tinggal mikir, ya Allah, alhamdulillah nih saya nih udah dicukupin sama Allah. Keluarga saya gimana? Teman-teman sekalian, malam hari itu keluarganya semuanya nih nyalah-nyalahin si adek. Nih gara-gara kamu nih deh, besok kita nggak punya makanan tahu. Gara-gara kamu nih, ntar apaan dong? Kita besok makan apaan? Semuanya pada nyalahin nih si adeknya nih. Adanya bilang, tenang, gak usah gitu. Yang penting kan abah kita kan bisa berangkat pergi haji. Ntar juga gak bakalan Allah tinggalin, tenang aja kak, segitunya. Subhanallah teman-teman sekalian. Besokannya, subhanallah, Allah subhanahu wa ta'ala tuh emang gak pernah ninggalin hambanya kok. Kamu nih seumur hidup, pernah emang sama Allah dibiarin lapar? Maksudnya lapar sih pernah ya. Cuma maksudnya yang sampai nggak punya makanan gitu kan nggak pernah, betul nggak? Kamu sampai nggak punya pakaian buat kamu pakai kan nggak pernah. Mohon maaf Ustazah nggak hadir ngaji hari ini. Kenapa gitu? Nggak punya kerudung. Pernah kayak begitu? Nggak pernah teman-teman sekalian, nggak pernah. Allah subhanahu wa ta'ala cukupin kok selama ini kebutuhan kita gitu. Sampai perlu diet tuh kita tuh dari kebanyakan makan, ya kan? Dari banyaknya makanan yang kita punya gitu. Sampai bukannya kita itu minta rezeki makan sama Allah subhanahu wa ta'ala, sampai perlunya kita minta sama Allah, ya Allah kurangin berat badan saya. Ya Allah, ya Allah. Teman-teman sekalian yang saya muliakan, besoknya Allah subhanahu wa ta'ala bikin seorang raja melintas di rumah tersebut. Kebetulannya pas melintas, kebetulannya pas haus. Secara kebetulan pula, nah ini kan buat manusia kebetulan. Buat Allah subhanahu wa ta'ala emang semuanya udah aturan. Aturannya Allah subhanahu wa ta'ala Allah bikin pas dia lewat di situ. Pas dia haus, pas semua airnya habis. Jadilah dia bilang, ya ampun haus banget saya. Akhirnya dia berhenti. Yaudah dia mintain air deh di sini. Ketuk rumah. Kemudian dibilangin, gitu kan. Ini ada tuan kita lagi kehausan di sini, boleh minta air nggak? Air doang makan punya. Biar kata nggak punya temen-temennya air, iya kan? Jadi disuguhin lah air. Yang nggak punya
singkong rebus, ya pisang goreng segala macam nggak ada, suguhin air doang. Teman-teman saya sekalian, diminum. Tapi nih namanya rumahnya ulama ya. Biar kata nggak punya, tahu caranya nyuguhin orang karena biasa kedatangan tamu. Kan gitu. Nah, dari cara nyuguhinnya tuh ketahuan ini bukan rumahnya orang biasa. Kayak gelasnya bagus, bersih gitu ya. Cara nyuguhinnya tuh bener gitu. Jadi dia pun abisnya minum, terus dia juga minta menuhin girbah tempat airnya tuh dengan air mereka gitu kan. Dia ngerasa, ini rumahnya siapa sih nih? Kok kayaknya bagus bener nih nyuguhinnya. Karena gak ada yang turun dari rumah tersebut, secara semuanya perempuan. Orang-orang yang terdidik, orang-orang yang bertakwa gitu ya. Jadinya dia hanya naroin airnya aja gitu di luar gitu kan. Ini rumahnya siapa nih? Dia bilang ini rumahnya seorang syekh namanya Hatim Al-Awsam. Oh, Syekh Hatim itu rumahnya di sini. Wah, Masya Allah, Alhamdulillah bener ya. Kita ini apa namanya pas di sini gitu. Kalau gitu boleh saya ketemu sama Syekh Hatimnya, katanya raja itu. Maaf Tuan Raja, Syekh Hatimnya lagi pergi haji. Oh, Masya Allah, lagi pergi haji nih. Kalau gitu aja deh, turunin nih barang-barang kita nih, turunin. Biar ngasih kepada sahibatul hajah, kepada sahibul hajah ya, sahibul bait gitu. Orang yang ada di rumah ini biar kita kasih semuanya. Jadi turunin nih semuanya nih, beras, gandum, apa segala macam. Termasuk juga uang yang dibawa sama si raja ini diturunkan hadiah buat Syekh Hatim Al-Awsam. Kirim salam ya, mohon doa buat syekhnya, makasih airnya, alhamdulillah gitu. Jalan terus teman-teman sekalian. Masya Allah, Masya Allah. Waduh, seneng semuanya tuh yang di rumah. Alhamdulillah nih cukup nih buat ampe bapak kita datang nih, abah datang nih, masih cukup nih uangnya yang dikirimkan dan maksudnya uang yang ditinggalkan di situ termasuk makanannya apa sebuahnya itu cukup ya buat sampai dengan ayahanda mereka pulang. Malam hari itu semuanya pada senang, ketawa-ketawa semuanya kecuali yang kecil. Si adek nih, katanya kakak-kakaknya, lo emang berasaan hasut nih deh sama kita nih dek nih. Roman-romannya nih. Kamu nih kayaknya hasut nih sama kita nih. Saat kemarin kita pada sedih, kamu senang sendirian. Di saat sekarang kita senang, kamu sedih sendirian. Kata adanya, kagak kak, saya mah bukannya sedih nih hari. Senang saya juga. Cuman saya lagi mikir. Mikir apa lagi sih, kata kakaknya. Saya cuman lagi mikir, ya Allah, baru raja di dunia ngelihat kita nih udah dipenuhin. Gimana kalau raja dunia akhirat ngelihat kita? Kalau ngelihat aja akhirat, ngelihat keadaan kita apa nggak dipenuhin, nggak dicukupin semuanya. Masya Allah, Masya Allah. Yang kita juga begitu ya. Mudah-mudahan Allah SWT berkenan melihat kita dan memenuhi semua kebutuhan-kebutuhan kita. Kebutuhan dunia, kebutuhan agama, kebutuhan kita di atas muka bumi, hingga kebutuhan kita di dalam perut bumi. Ketika kita sudah menjadi bagian dari penghuni alam kubur kita. Mudah-mudahan semua hajat-hajat kita dipenuhi Allah Subhanahu wa ta'ala, insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Makanya saya ingat-ingat tuh Sayyidil Habib Umar bin Hafid. Kalau saya minta doa sama beliau, itu saya kebetulan dulu itu menurut manusia ya, tapi dalam pandangan Allah kan gak ada yang kebetulan. Saya itu waktu tinggal di Daruz Zahra, tinggalnya di kantor, tinggalnya di tempatnya guru-guru gitu. Saya sama satu teman saya gitu ya, karena memang diamanati untuk jagain kantor, jagain ruangan yang ada kantornya gitu. Dan di situ telepon itu adanya di situ. Kalau anak santri kan nggak boleh bawa HP kan, nggak bawa HP. Jadi semua orang tuh kalau teleponnya di situ gitu. Nah saya yang ada di situ, makanya saya tuh ada penyiksaan macam apa itu? Iya, jadi saya sering nerima telepon dari orang-orang dari berbagai macam negara itu ya. Makanya udah ini deh. Saya jadi biasa berbincang-bincang dengan berbagai macam bahasa gitu kan.
Tapi ya tetap aja yang saya tahu cuma bahasa Indonesia sama bahasa Arab doang. Akhirnya teman-teman, saya juga termasuk sering nerima telepon dari Sidil Habib Umar bin Hafid ketika mencari hubabah atau mencari anak-anaknya, gitu kan. Kalau nyari terus, oh adanya di Darul Zahra, kan telepon tuh. Zaman itu belum musim telepon HP juga, jadinya teleponnya ke kantor gitu. Jadinya saya sering nerima telepon dari Sidil Habib Umar bin Hafid. Nah itu saya suka minta doa sekalian, kan ya itu ya, sambil menyelam minum air gitu. Jadi kalau saya nerima telepon dari beliau tuh saya langsung minta doa gitu. Biasanya beliau tuh kalau telepon nggak pakai halo gitu, enggak. Beliau bilang gini, Allah Allah, Allah Allah. Langsung tuh saya tahu, lebek Habib gitu kan, lebek Habib. Beliau bilang gitu kan, boleh panggilkan saya Nur gitu, atau boleh panggilkan saya sesuatu dari yang beliau cari lah gitu. Saya akan bilang marhaba gitu, marhaba. Saya akan carikan, tapi sambilan gitu, Bib, doain saya. Alhamdulillah itu ya, kayaknya banyak dapat berkahnya orang-orang nih. Saya makanya ilmunya manfaat. Mudah-mudahan jadi sebab ilmu manfaat insyaallah. Dapat doa guru gitu ya. Ini salah satu penyebab dari ilmu manfaat, ilmu berkah gitu. Dari sekian banyak doa yang sering disampaikan Habib Umar, itu kalau saya lagi nerima telepon beliau, doa yang paling sering saya dengar adalah Allah yanzur ilaina wa ilaikum. Semoga Allah memandang kita semua dengan pandangan kasih sayangnya. Saya tuh saya mikir gitu, kok gitu ya doanya? Nggak kayak yang mudah-mudahan ilmu kamu manfaat, mudah-mudahan kamu jadi orang yang bermanfaat, mudah-mudahan kamu selamat hidup dunia akhirat, mudah-mudahan apa gitu doanya gitu. Mudah-mudahan kamu jadi orang yang membahagiakan hati Nabi, atau doa-doa penting lain gitu ya. Selamatkan hidup dunia akhirat kan gitu. Enggak gitu. Habib seringnya tuh doanya kayak gitu tuh. Allah yanzur ilaina wa ilaikum bi'an rahmatih. Semoga Allah memandang kita semua dengan pandangan kasih sayangnya. Gitu kata Habib. Masya Allah. Karena ya itu tadi, raja dunia aja melihat keluarganya Hatim Al-Asom dipenuhi bu hidupnya sampai dengan sampai dengan kepulangan ayahnya udah tercukupi semuanya gitu. Itu baru raja dunia. Kalau kamu nih hidup kamu ditanggung sama seorang presiden, nggak bakalan kurang. Betul apa enggak? Nah itu baru presiden dunia. Gimana dengan presiden dunia akhirat? Gimana dengan raja dunia akhirat? Gimana dengan Allah subhanahu wa ta'ala? Kalau Allah telah memandangmu, kalau Allah telah memandangku dengan pandangan kasih sayangnya, maka akan dicukupinya seluruh hidupmu. Maka akan dibahagiakannya seluruh hidupmu. Maka akan dimanjakanlah seluruh hidupmu. Tidak di dunia saja, akan tetapi sampai ketika kamu berada dalam alam kuburmu. Kalau kamu sewaktu hidup di dunia nih pernah dipandang Allah subhanahu wa ta'ala dengan pandangan kasih sayangnya, maka akan dibahagiakannya hidupmu dunia dan akhirat. Makanya penting buat kita minta nadrah dari Allah subhanahu wa ta'ala. Penting buat kita minta dilihat sama Allah subhanahu wa ta'ala. Penting untuk kita minta dipandang sama Allah subhanahu wa ta'ala dengan pandangan kasih sayangnya. Maka kalau teman-teman liatin tuh tadi tuh doa maulid tuh, itu kan karya Habib Umar bin Hafid. Maulid yang kita baca tadi nih karya guru saya ya, guru kita Al-Habib Umar bin Hafid. Salah satu doanya, wangdur ilaina waskina ka'salhana. Wangdur ilaina, ya Allah lihat kita ya Allah, lihat kami ya Allah. Karena memang ini adalah salah satu dari doa yang sangat sering dimintakan oleh Sayyidil Habib Umar bin Hafid. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala juga berkenan untuk memandang kita dengan pandangan kasih sayang. Ada qasidah tuh yang minta nadrah. Ala yallah binadrah minal ainir rahim. Tudawi kullama bi min amradin sakimah. Kita minta ya Allah, pandang kami ya Allah, pandang kami dengan pandangan kasih sayangmu.
tudawi kullama bi min amradin sakima, bikin sehat semuanya, penyakit-penyakit zahir batin semuanya sehat ya Allah, penyakitnya pikiran biar sehat semua, penyakitnya hati terutamanya biar sehat semua, sehingga dengannya kami hidup dengan berbahagia, amin ya rabbal amin. Jadi syarat wajibnya haji ya, wujubuz zad warrahilah wa takhliyatut thariq. Syarat berikutnya lagi ini tadi yang saya sebutkan ya, syarat wajib haji. Tapi kalau misalnya ada orang walaupun ada kayak gini, ada rintangan kayak gini tapi tetap berangkat haji, itu hajinya sah. Takhliyatut thariq, amannya jalan. Jadi jalannya memang aman. Nah kalau kayak 2 tahun kemarin kan kondisinya nggak aman, gitu ya, itu nggak wajib haji teman-teman. Meskipun misalnya pesawatnya ada nih, tapi di sananya tuh keadaannya itu masih belum aman. Belum aman tuh dari macam-macam, bisa jadi dari peperangan, bisa jadi yang kayak kemarin dari virus, kan begitu ya. Nah kalau nggak aman seperti itu maka belum wajib haji, nggak wajib haji. Nah kalau nggak wajib haji tapi dia tetap berangkat pergi haji dan bisa melaksanakan ibadah haji, maka dia sudah cukup hajinya sebagai pelaksanaan haji wajib. Wa imkanul masir, dan memungkinkan untuk mengadakan perjalanan. Tapi kalau misalnya lagi ada bencana di satu daerah sehingga nggak memungkinkan untuk berangkat, atau lagi ada peperangan di satu tempat sehingga kalau melintas nih pesawatnya bisa kena tembak, gitu kan, nggak aman dan juga tidak memungkinkan untuk adanya perjalanan, juga di sananya juga nggak memungkinkan untuk tinggal, misalnya gitu ya, sedang ada peperangan antara Saudi Arabia sama negara mana yang di tempatnya itu juga dalam keadaan tidak aman, meskipun tidak amannya itu misalnya nggak di Mekah Madinah tapi di Jeddahnya, sebagai kita kan nyampainya ke Jeddah dulu tuh baru sana, itu nggak wajib untuk berangkat pergi haji. Ya, nggak berangkat pergi haji, nggak harus kayak ya udah kalau gitu misalnya nih ya, yang nggak aman di Jakarta, tapi kalau misalnya mau maksa juga bisa tuh berangkat hajinya dari Kuala Lumpur misalnya. Apakah wajib orang untuk berangkat pergi ke Kuala Lumpur untuk dapat melaksanakan ibadah haji? Nggak wajib, nggak wajib. Jadi itu harus aman jalannya dan juga memungkinkan untuk bisa bepergiannya, untuk bisa berangkat ke sananya, begitu ya. Wa arkanul hajj arba'ah wallahu a'lam bissawab.